alladzi qad atana ni'aman katsiratan wa hidayatan wa taufiqan hatta nastati'a an nahtafila fi hadzal makan al-mubarak. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa nabiyana wa maulana Muhammadin allazi qad akhrajan nas minaz zulumati ila nur wa narju syafa'atuhu yaumal qiyamah wa ila jami'il ashabihi allazina qad jahaddu fi nasril Islam. Who I respect the principal of SMA 1 Kopang, Mr. Aminullah MPD, which I also respect the teachers and the staff TU of SMA 1 Kopang, and for all of my friends who I always proud of. Before I start this speech, I would like to express my gratitude to our Master of Ceremony, because he has given me the opinion, he has given me the chance to deliver my speech today. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Taubat. Taubat berasal dari kata kerja ta'aba, yang berasal dari 3 kata, 3 huruf, yaitu ta, waw, dan ba. Yang dimana tawaba berarti ulang kembali dan juga penyesalan. Tobat itu berarti Anda sadar dan menyesal atas dosa yang pernah Anda lakukan dahulu. Jadi setelah itu Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepadanya dan memperbaiki segala sikap yang mungkin buruk pada masa lalu. Siapa sih di antara kita semua ini yang tidak pernah berdosa? Tentu saja semuanya, termasuk saya. Sebagai fitrahnya manusia, tentu saja sering melakukan salah. Bahkan orang beriman sekalipun selalu melakukan salah. Namun yang berbeda di sini adalah ketika orang beriman melakukan salah, maka mereka akan langsung mengingat Tuhannya dan akan kembali dengan sesegera mungkin untuk memperbaiki apa-apa yang pernah ia lakukan salah di masa lalu. Seperti di zaman yang serba mini ini, banyak kasus yang terjadi serupa, mulai dari HP mini, tablet mini, laptop mini, motor mini, jilbab mini, bahkan pakaian mini. Betul apa betul? Kamu ada apa? Bagaimana tanggapan kalian nih kalau tiba-tiba ada cewek lewat nih seksi pakai pakaian mini? Apakah kalian akan melakukan ekspresi seperti ini? Wow, amazing, mantap nih. Atau mungkin kalian malah bilang, alhamdulillah, dengan alasan dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Atau yang terakhir, kalian malah bilang astagfirullahaladzim. Nah, yang terakhir itulah yang benar. Kita mengucapkan astagfirullah. Namun, astagfirullah juga bisa salah. Kalau ekspresinya seperti ini. Astagfirullah. Ya jangan gitu juga dong. Karena ketika kita melihat sesuatu hal yang seperti tadi, misalnya wanita cantik yang berpakaian seksi, nah pada saat itu muncullah syahwat, yang dimana syahwat akan mendorong hawa nafsu kita, dan kemudian hawa nafsu itulah yang menjadi kunci munculnya berbagai tindakan yang akan menimbulkan banyak sekali dosa. Namun bertaubat di sini bukan hanya kita berucap astagfirullahaladzim saja, namun perlu niat di dalam hati bahwa kita benar-benar bertobat, insaf, dan ingin berhenti dari hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang buruk dan berbuat dosa. Niat itu harus lurus sejalan dengan 3 hal. Yang pertama hati kita, yang kedua pikiran kita, dan juga perbuatan kita. Ketika salah satu dari 3 itu tidak selaras, maka akan timbul ketimpangan, maka akan timbul tobat yang tidak murni.
Karena misalnya hati saya ingin bertobat, namun pikiran saya tidak, maka perbuatan saya juga akan berbuat demikian. Jadi perlunya keselarasan niat antara hati, pikiran, dan juga perbuatan, sehingga menimbulkan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Keren banget ini ayatnya. Dilihat di akhir penggalan ayat kita dapat melihat sifat dari Allah, yaitu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka janganlah kita sia-siakan kesempatan ini untuk bertaubat. Waktu tidak bisa diulangi, waktu tidak bisa dibeli. Oleh karena itu, marilah sesegera mungkin kita bertobat. Kemudian saya akan menyampaikan ada 4 makna yang muncul akibat dari bertaubat. Yang pertama, orang yang bertaubat dari dosa, maka ia akan menyesali dosanya tersebut dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Karena orang yang bertobat namun tidak menyesal, ya pasti dia lakuin lagi. Sekarang ngomong kasar sama orang, tidak menyesal, ya ngomong lagi. Kemudian ada yang kedua, berjanji untuk tidak mengulanginya. Ketika kita berdosa, kemudian kita bertobat, maka harus diiringi dengan berjanji kepada diri sendiri, berniat bahwa kita tidak akan mengulanginya. Saya tidak akan ngomong kotor lagi. Nah, seperti itu. Namun, apa itu cukup? Tentu saja dengan diikuti oleh perbuatan kita sendiri. Kemudian ada yang ketiga, adalah memperbanyak istighfar. Istighfar apa itu? Istighfar ini memohon ampunan kepada Allah SWT, yaitu Astaghfirullahaladzim, yang artinya saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Dengan mengucapkan astagfirullah, kita berarti mengatakan kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah, tanpa pertolongan Allah. Maka dari sini Allah sangat-sangat menyukai orang-orang yang sering mengucapkan istighfar. Dan yang terakhir adalah mengubah sikap dan perbuatan salahnya di masa lalu. Dosa tentu saja berasal dari salah. Dosa tentu saja berasal dari salahnya tindakan atau perbuatan seseorang. Misalnya, saya dulu pernah membuli orang, saya pukul dia. Nah, itu salah kan? Nah, jadi kita harus mengubahnya ke depannya untuk menjadi orang yang lebih baik, sehingga menghindari dosa-dosa yang akan terjadi ke depannya. Sebelum saya mengakhiri, saya akan menyampaikan sebuah pesan dari Al-Hasan Al-Basri berkata, hati-hati dengan sikap menunda. Ingat, sekarang engkau berada di hari ini, bukan di hari esok. Jika besok tiba, namun tidak menghampirimu, maka janganlah engkau sesali atas apa yang telah luput pada hari ini. Maka wahai saudaraku semuanya, tidak ada lagi alasan kita menunda. Waktu itu terbatas. Kita tidak tahu ajal kapan mendatang. Maka marilah saya ajak sekali lagi untuk saudara-saudara semua, mari kita kembali menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, meminta ampunan kepadanya, karena hanya kepada Dia kita memohon. Allah Al-Azza wa Jalla. Tidak ada lain tempat kita memohon kecuali Dia. Kita makhluk lemah. Kita bukan siapa-siapa tanpa Dia. Mungkin intafaituhunna kalam afwan ala kulli khata'. Wal akhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Just that. Thanks for your attention. I'm sorry if I'm mistaken. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada peserta kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita langsung saja menyambut peserta kita yang keempat.
Atas nama Dinda Tania dari kelas 10 IPS 1, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya Dinda Tania Salsabila dari kelas 10 IPS 1 akan menyampaikan pidato yang berjudul Menjaga Lisan. Memang benar apa kata pepatah, mulutmu menentukan kualitas dirimu, tak kosong nyaring bunyinya, mulutmu harimaumu dan lain sebagainya. Penting untuk kita menjaga lisan karena lisan diibaratkan pisau yang tajam yang apabila salah dalam menggunakannya akan melukai banyak orang. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. Lisan juga dapat menuntun kita untuk berbuat maksiat. Apa sajakah maksiat lisan tersebut? Yang pertama adalah dusta. Dusta lawan kata dari jujur. Dusta adalah berbicara atau berbuat melawan kebenaran untuk menyesatkan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya telah memperingatkan umat manusia bahwa akan datang tahun-tahun penuh dusta, yang dimana tahun-tahun tersebut orang yang berdusta akan dipercaya, orang yang jujur akan dikira berdusta, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur akan dikhianati, dan ruwaibitlah turut bicara. Lantas seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ruwaibitlah tersebut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara hukum. Yang kedua yaitu ghibah. Menurut Imam An-Nawawi, ghibah adalah membicarakan seseorang yang tidak disukainya, baik yang berkaitan dengan fisiknya, hidupnya, akhlaknya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adu domba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kuburan. Lalu beliau bersabda, keduanya sedang disiksa. Yang satunya disiksa karena pergi ke sana kemari untuk mengadu domba, dan yang satunya disiksa karena ia tidak menjaga diri dari kencingnya. Lantas bagaimana kita agar terhindar dari maksiat lisan tersebut? Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di manakah letak keselamatan itu?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jagalah lisanmu, sempatkanlah berada di rumahmu, dan tangisilah semua dosa-dosamu." Hadirin yang berbahagia, mungkin inilah pidato singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta kita yang keempat. Selanjutnya kita akan beralih ke peserta yang terakhir atas nama Karina Andara Menzi dari kelas 10 MIPA 3. Kepadanya dipersilakan. Ayo Karina. Konnichiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Guru, dan teman-temanku yang saya sayangi dan satu orang yang saya cintai. Siapa dia? The first of all, let us give thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has bestowed His grace on all of us, so that we can gather in this place in the good health. Don't forget to send our salawat and greetings to our Lord Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inshallah, we will get interaction in Yaumul Qiyamah later. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato. Pidato saya pada pagi hari ini bertemakan tentang pergaulan bebas. Hadirin yang berbahagia, pergaulan bebas. Di era globalisasi ini, banyak remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang terlalu berlebihan dan telah menyalahi aturan-aturan atau norma-norma agama yang ada di masyarakat. Salah satu contoh pergaulan bebas adalah mabuk-mabukan, menggunakan narkoba, merokok, balapan liar, tawuran, seks bebas, serta hamil di luar nikah. Dengar kayak astagfirullah. Hal tersebut merupakan fakta yang bisa dilihat dari data yang dikutip oleh BNN atau Badan Narkotika Nasional. Sebagian besar para pemakai narkoba berasal dari para remaja. Yang mengejutkan adalah hampir 50% para remaja wanita di kota-kota besar sudah melakukan seks bebas. Istighfar ya Allah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas adalah pengaruh budaya asing, pengaruh teman yang kurang baik, kurangnya kesadaran diri, kurangnya kesadaran anak tersebut akan akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua sehingga anak tersebut mencari perhatian di luar lingkungan, serta kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Akibat dari faktor-faktor tersebut, anak akan mencari kebebasan di luar lingkungan rumah yang mungkin akan membuat anak itu rugi sendiri. Seperti sekolahnya menjadi terbengkalai, sering bolos saat jam pelajaran, dan lain-lain. Hadirin yang berbahagia, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau menghindari pergaulan bebas, yaitu mengisi kegiatan-kegiatan luang dengan melakukan kegiatan yang positif, berani berkata tidak pada seseorang yang menawarkan atau mengajak melakukan pergaulan bebas, tidak mengikuti teman yang berperilaku tidak baik, serta mentaati peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Teman-teman yang saya banggakan, jadilah generasi muda yang dapat membanggakan keluarga, bangsa, dan negara. Pergaulan bebas hanya dapat merusak masa depan kita semua. Tidak hanya itu, pergaulan bebas juga bisa membuat kita sengsara di dunia maupun di akhirat. Saya harap teman-teman bisa menjadi siswa-siswi yang berprestasi dan membanggakan, mau menjauhi pergaulan bebas yang hanya bisa merusak masa depan, serta menjaga nama baik keluarga, sekolah, dan negara. Baik, demikian pidato yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Lupi is eating. Thank you for everything. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada